Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita berbekal buku How to Win Any Negotiation, fokusnya di bab 13. Judulnya aja udah menarik nih, Finessing People Who Would Rather Be Right Than Reasonable. Gampangnya menghadapi orang yang iya gitu deh, ngotot bener terus. Orang keras kepala ya. Pasti sering ketemu kan situasi kayak gitu? Nah, itu dia. Pernah nggak sih Anda berhadapan sama orang yang pokoknya merasa paling bener, padahal argumennya udah nggak masuk akal lagi? Sering banget. Bab ini tuh ngebahas seni menghadapinya. Tekniknya disebut membujuk halus, atau kalau di buku ini istilahnya slow squeezing. Slow squeezing ya, menarik istilahnya. Kayak tekanan pelan-pelan gitu ya. Betul. Jadi misi kita sekarang gali taktik jitu dari bab ini biar Anda bisa keluar dari negosiasi yang alot tapi tetap elegan gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh kasusnya ya. Ini cerita dari penulis bukunya sendiri waktu liburan di Kroasia, di Plitvice Lakes. Ah iya, cerita yang itu. Bayangin nih, Anda direkomendasiin tempat ini sama hotel, katanya bagus banget. Tapi pas sampai sana, Ternyata lagi off season ya. iya, semua tutup. Terus hujan deras banget. Udah gitu, mau balik, bus umumnya penuh nggak mau berhenti. Waduh, Jadi terdampar gitu aja, kedinginan, gelap pula. Akhirnya sih dapat tumpangan balik ke hotel. syukurlah kalau gitu. Tapi ada tapinya kan? Ada tapinya. Harus bayar $85 buat tumpangan itu. Jelas bikin kesel banget kan? Wah, mahal juga ya. Pasti gondok sih itu. Nah, disinilah negosiasinya sama manajer hotel dimulai. Namanya Bratas kalau nggak salah. Betul, namanya Bratas. Nah, yang penting dicatat di sini itu caranya dia ngomong ke si manajer. Gimana tuh caranya? Langsung marah-marah? Justru enggak. Dia enggak langsung, wah hotel Anda nih rekomendasinya ngaco, harus ganti rugi $85. Bukan gitu. Dia pakainya pendekatan kolaboratif, non-posisional. Jadi, nggak ngotot di satu tuntutan aja. Non-posisional, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, dia nggak langsung bilang, pokoknya bayar $85, tapi dia fokus ke masalahnya bareng-bareng. Dia ceritain dulu kronologisnya. Tenang gitu. Termasuk, nah ini penting, fakta kalau staf hotel lo yang rekomendasiin tempat itu, Oke, dia paparkan fakta dulu ya. iya. Terus dia tanya ke Bratas, tanyanya tulus gitu. Menurut Bapak, apakah saya keliru ya kalau percaya sama rekomendasi dari hotel Anda? Wah, halus banget ya pendekatannya. Jadi nggak nyerang sama sekali. Bener, dia nggak nyalahin stafnya secara langsung. Malah dia kayak, Kayak minta pendapat gitu ya. iya, kayak minta evaluasi bareng. Gimana nih baiknya menurut Bapak? Ini kunci pembukanya. Tapi kan dia rugi $85. Kalau cuma nanya gitu, apa manajernya bakal langsung nawarin ganti rugi? Di mana slow squeeze-nya? Nah, disitulah pintarnya. Pendekatan non-posisional ini fokusnya bukan ke angka $85 itu tok, tapi ke prinsipnya. Prinsip keadilan, tanggung jawab hotel atas rekomendasinya. Dia secara cerdik misahin masalah, yaitu biaya taksi yang nggak terduga itu dari orangnya. Maksudnya, misahin dari staf hotel yang ngasih info. Tepat. Dia bahkan muji niat baik stafnya loh. Dia bilang kira-kira, saya yakin staf Anda niatnya baik kok mau bantu. Oh, jadi dia nggak bikin manajernya defensif soal stafnya ya? Betul. Justru dia menetapkan standar keramahan hotel yang tinggi. Dia seolah bilang, hotel Anda kan standarnya bagus nih, stafnya aja niatnya baik. Nah, slow squeeze-nya itu di sini. Dengan memaparkan fakta dengan tenang, muji niat baik staf, dia secara halus menekan si Bratas. Menekan untuk apa? Untuk bertindak sesuai citra baik hotelnya itu. Sesuai standar pelayanan yang udah dia puji tadi. Dia nggak nyerang egonya Bratas. Ah, oke, saya mulai paham. Dia ngundang Bratas buat lihat situasinya dari sudut pandang dia, si penulis. Tapi keputusannya diserahin ke rasa keadilan si Bratas sendiri. Jadi biarkan si manajer ini merasa benar dengan cara menegakkan standar hotelnya, yang mana kebetulan ia mengarah ke solusi yang diinginkan penulis. Ini tekanan halus, bertahap, bukan konfrontasi. Jadi slow squeeze itu bukan maksa kasar ya? Tapi lebih kayak ngebimbing lawan bicara pakai logika dan standar mereka sendiri, biar mereka sampai ke kesimpulan yang kita mau. Persis. Kita biarkan mereka menang dengan cara mempertahankan prinsip atau citra baik mereka. Padahal sebenarnya mereka bergerak ke arah yang kita harapkan. Pinter banget ya caranya.
Kayaknya ini cocok buat orang yang agak kaku atau gengsinya tinggi gitu ya. Efektif banget buat tipe orang kayak gitu. Orang yang merasa harus selalu benar. Anda nggak nantang egonya langsung. Anda justru manfaatin keinginannya buat kelihatan konsisten, adil, sesuai standarnya dia untuk nyelesain masalah kita. Hubungan tetap baik, tapi tujuan kita tercapai. Jadi intinya apa nih yang bisa Anda semua petik dari cerita ini? Intinya cerita ini nunjukin banget prinsip utama bab 13. Bagaimana cara Anda ngomong itu seringkali sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari apa isi omongan Anda. Kayak ungkapan itu ya, tangan besi dalam sarung tangan beludru. Keras tujuannya, tapi caranya halus. Tepat sekali. Pendekatan yang halus, kolaboratif, fokus ke solusi bersama, atau si slow squeeze ini, itu bisa jauh lebih manjur daripada adu argumen. Terutama kalau lawannya tipe yang tadi itu ya, yang penting merasa benar. Iya, yang lebih mentingin egonya daripada cari solusi logis bareng-bareng. Ini juga nunjukin pentingnya ngendaliin emosi ya. Pas lagi kesal atau merasa dirugikan, kalau bisa tahan diri nggak langsung meledak, hasilnya bisa beda. Banget. Milih strategi yang tepat itu kuncinya. Ini bukan soal jadi lemah atau lembek ya, tapi soal cerdas, soal lihai dalam persuasi. Menggunakan taktik yang pas buat orang dan situasi yang pas. Bener, khususnya buat mereka yang, ya itu tadi, agak susah nerima kalau mereka salah. Oke, nah sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Mungkin dalam waktu dekat, Anda bakal ada percakapan sulit. Lawan bicara Anda mungkin tipe yang ngotot pengen menang debat, bukan cari solusi. Gimana ya caranya Anda bisa menerapkan teknik sarung tangan bludru atau slow squeeze? Kira-kira situasi apa yang mungkin hasilnya bakal beda kalau Anda coba bingkai ulang masalahnya? Bukan sebagai pertarungan, tapi sebagai teka-teki lah yang perlu dipecahkan bareng-bareng. Pertanyaan bagus itu buat direnungkan. Pikirkan itu ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.